Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas dan mengikuti pelajaran yang semestinya sering kita lakukan. Selawat serta salam jangan lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, baik. Pada anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, sebelum itu Bapak lihat dulu. Yang belum rapi, dirapikan dulu bajunya, dimasukkan ke dalam. Terus sampah-sampah yang ada di laci silakan dibawa keluar, dibuang dulu. Dan juga yang kursi-kursi yang kosong, untuk yang di belakang untuk maju mengisinya, biar pembelajaran kita hari ini lebih efektif. Baik, Pak. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita membahas tentang apa? Tidak tahu, Pak. Nah, kalau tidak tahu, kita hari ini temanya adalah hidup tentram dengan sikap adil dan jujur. Nah, selain itu maka karena pelajaran kita tentang Quran dan hadis, maka kita akan menerjemahkan, mengkaji dan menafsirkan beberapa ayat yang ada di Al-Quran dan hadis tentang sikap jujur dan adil. Nah, siapa yang tahu apa saja atau sebutkan satu saja ayat atau hadis yang menerangkan tentang sikap jujur dan adil? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak tahu, baik kita langsung saja masuk pada materi. Nah, di sini yang pertama kita membahas ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dan juga Quran surah An-Nahl ayat 30 sampai 92. Sebelum maka kita akan membaca bersama-sama, Bapak akan bacakan dan juga membacakan artinya dan menjelaskan kepada kalian semua agar kalian paham. Ya ayyuhalladzina amanu kunu aqwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum sananu qaumin 'alal ata'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu ayat 8. Dan selanjutnya ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Itu ayat yang ke-9. Selanjutnya itu ayat yang ke-10. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina aulaika ashabul jahim. Nah, itu ayat yang ke-10. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, jujur dan juga adil. Karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Ayat yang ke-10, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Nah, isi kandungan pada ayat ini yaitu kandungan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlaku adil, dan Allah menyerukan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas yang telah diperintahkan dengan menegakkan kebenaran, demi karena Allah Subhanahu wa taala serta menjadi saksi yang adil. Lebih lanjut, Allah menjelaskan
kepada hambanya, janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah terhadap siapapun, walaupun terhadap diri kamu sendiri, karena adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna. Nah, di sini kita disuruh bersikap adil. Jangan sampai kita tidak adil gara-gara hanya kelompok kecil atau kelompok besar yang meminta kita untuk dibayar karena untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan banyak orang. Nah, bersikap adil ini sangat penting, apalagi kalian menjadi pemimpin suatu kelak nanti, entah kalian menjadi presiden, bupati, wali kota, bersikaplah adil. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, walaupun dia kaya, walaupun dia miskin. Kalau memang dia sudah salah, tetap harus dihukum. Jadi jangan sampai yang karena dia kaya, karena jabatannya tinggi, dihukumnya sebentar dan dibayar sudah selesai. Nah, begitu juga dengan orang miskin. Mentang-mentang dia miskin, jadi dia di penjara semaunya sampai berpuluh-puluh tahun. Padahal perkaranya hanya kecil. Nah, itulah pentingnya kalian menjadi orang yang adil. Contohnya kalau kalian menjadi jaksa, sesuaikan yang mana salah, bilang salah, yang mana benar, bilang benar. Jangan karena hanya disuap, Anda sudah berubah pikiran untuk karena tadi ini disogok, dibayar. Nah, kalian memenangkan orang yang tadi dibayar. Saya kira semoga kalian yang kelak nanti jangan mengikuti sikap yang tidak adil. Harus bersikap adil. Oke, jadi lanjut, ada juga kedua yaitu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dapat bacakan dulu ya. Ani ibni Umar an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-muqsitu la 'inda Allah yawm al-qiyamah ala manabiri min nurin ala yamini arshi alladhina ya'dilun fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berperilaku adil akan berada di sisi Allah pada hari kiamat. Ia duduk di atas mimbar cahaya yang bersinar di sebelah kanan arsy, yaitu mereka yang adil dalam menghukum, adil terhadap keluarga dan terhadap sesuatu yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syabah, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi. Nah, makna daripada hadis ini yaitu menjelaskan bahwa para penegak keadilan, mereka yang senantiasa berbuat adil, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di hari akhir nanti mereka akan diberi kehormatan di sisi Allah, yaitu diposisikan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya dan berada di sebelah kanan arsy Allah, yang menunjukkan betapa tingginya perilaku adil dalam pandangan Allah. Islam memang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan ini merupakan salah satu nilai kemanusiaan asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Oke, sudah paham ya untuk masalah yang tentang menegakkan keadilan. Tadi kan Bapak sudah bacakan tentang dari Qur'annya dan juga hadisnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya ayat yang kedua yaitu Quran surah An-Nahl ayat 91 sampai 92. Nah, ini tentang kejujuran. Oke ya, Bapak bacakan dulu. Ja'alakumullahu 'alaikum kafiran innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa la takunu kalladzina nafdat azlaha min ba'di quwwati anka tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takunu umma hiya arba min ummati qul innama yabluukumullah bihi wa la yubayyana lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu.
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain, sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Quran surah An-Nahl ayat 91 sampai 92. Baik, isi kandungan daripada ayat itu yaitu berlaku adil dan juga jujur, yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang berhak, dan tidak berlaku zalim atau menganiaya. Kedua, berbuat ihsan mengandung dua arti, yaitu mempertinggi kualitas amalan, berbuat yang lebih baik sehingga imannya meningkat, dan kepada sesama makhluk yaitu berbuat lebih tinggi lagi dari keadilan. Misalnya memberikan upah kepada pekerja yang setimpal sesuai dengan pekerjaannya pada waktunya, itu adalah sikap yang adil. Tetapi jika memberikan upah yang lebih dari semestinya sehingga hatinya gembira, maka itulah ihsan. Nah, lebih baik daripada adil. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka sekali hambanya berbuat ihsan semua makhluk kepada sesama makhluk, sampai pun kepada burung-burung yang engkau pelihara dalam sangkarnya dan kucing di dalam rumah. Jangan sampai mereka tidak merasakan ihsan dan engkau dari engkau maksudnya. Nah, selanjutnya Islam memerintahkan kepada umatnya agar selalu berlaku jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam hadis tersebut diperbandingkan antara perilaku jujur dan perilaku dusta atau bohong. Menurut hadis tersebut, jujuran menuntun pelakunya ke arah kebaikan, adapun kebaikan itu akan berbalas surga. Nah, selagi kita berbuat baik dan jujur, insya Allah Allah akan membalas dengan surga. Sementara itu kebohongan akan membawa pelakunya ke arah keburukan. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Sederhana saja, karena setiap kebohongan akan selalu ditutup-tutupi dengan kebohongan. Nah, maka kebohongan itu tidak akan selesai. Karena kebohongan itu adalah tipu daya daripada setan. Ketika kita berbohong sekali dan itu sukses bagi kita, maka kita akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, usahakanlah kepada anak-anak semuanya tidak berbohong, terutama kepada orang tua. Kalau pergi sekolah, ya pergi sekolah. Jangan nandir ke toko atau ke PS atau kemana. Ya, Siapa? dengar semuanya? Dengar. Oke. Sampai sini ada yang belum paham daripada adil dan jujur? Kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Seperti apa contoh-contoh orang yang berperilaku adil dan jujur Pak? Oke, baik, langsung menjawab ya. Iya Pak. Oke. Seperti apa contohnya? Yang pertama itu berkata yang benar, seperti yang Bapak bilang tadi. Ketika ada yang salah, katakan salah. Ketika ada yang benar, katakan benar. Jangan karena dia salah karena dia bayar, maka kalian katakan benar. Tapi dia benar karena dia ada yang menyogok dari sana, kalian katakan salah. Nah, itu salah satu contoh perbuatan yang adil dan juga jujur. Selanjutnya yaitu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Nah, apa yang kita omongkan itu jangan sampai mengecewakan orang. Kata kita A, nah maka kita lakukan. Apabila kita berjanji, maka kita lakukan janji itu. Jangan sampai kita membohonginya. Dan juga sesuai dengan perbuatan. Artinya begini, perbuatan kita itu harus baik, tidak menyinggung orang-orang lain. Nah, kalau kata kita lakukan, ya lakukan dengan jujur dan benar. Selanjutnya yaitu mempercayai dan membenarkan ajaran daripada Allah dan juga Rasul. Nah, kalau kita sudah percaya dan membenarkan daripada ajaran Allah dan juga Rasulullah, maka itu adalah salah satu daripada perbuatan yang jujur dan juga adil. Insya Allah hidup kita kalau dalam keadaan jujur dan adil akan tentram dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke.
kesimpulan daripada pembelajaran pada hari ini yaitu kejujuran dapat mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Sedangkan dusta mengantarkan kepada perilaku menyimpang, zalim, dan perilaku menyimpang mengantarkan kepada neraka. Nah, jadi janganlah ada di pada antara kalian yang melakukan hal-hal yang merugikan, dan juga harus bersikaplah jujur dan adil agar selalu dibimbing ke jalan yang benar dan orang-orang suka kepada kita dan kita juga mudah untuk berkomunikasi dan dipercayai banyak orang. Ya, semoga kita bisa mengaplikasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Ingat, suatu saat kalau kalian sukses menjadi pejabat, menjadi apapun itu, tetaplah bersikap adil dan jujur. Oke? Paham semua? Paham. Oke. Baiklah, kalau begitu Bapak akan tutup pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sungguhnya kekurangan itu datangnya daripada Bapak sendiri dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.